Nah, di sini saya gunakan kemiri sebanyak 75 gram. Nah, selain kemiri, di sini saya gunakan ada bawang merah. Nah, untuk bawang merah saya gunakan sebanyak 100 gram, sahabat. Lalu ada bawang putih, dan untuk bawang putih sama saya gunakan sebanyak 100 gram. Nah, lalu ada udang yang masih segar nih, sahabat, sebanyak 150 gram untuk udang segarnya. Nah, lalu saya gunakan terasi sebanyak 3 butir atau seberat 30 gram. Nah, lalu ada keriting merah, sahabat. Nah, ini keriting merah sebanyak 75 gram. Lalu ada daun bawang. Nah, ini sebanyak 40 gram atau 1 batang. Nah, baik sahabat, sebelum bahan-bahan di blender dihaluskan, di sini akan saya goreng terlebih dahulu. Nah, di sini saya gunakan minyak sebanyak 150 ml. Yang pertama saya goreng untuk kemirinya setelah minyak panas ya. Nah, ini kemiri seberat 75 gram. Nah, setelah kemiri digoreng, lalu urutan keduanya ada terasi. Nah, ini terasi 3 butir dengan berat 30 gram, sahabat. Nah, untuk terasi bisa gunakan merek apa saja. Nah, berikutnya udang. Nah, ini udang kita cemplungkan urutan yang ketiga. Nah, ini udang seberat 150 gram, sahabat. Nah, setelah udang kita goreng berubah warna seperti ini, baru berikutnya di sini akan saya masukkan untuk bawang putih. Nah, untuk bawang putih saya gunakan seberat 100 gram. Nah, baik sahabat, setelah bawang putih agak layu ya, baru kemudian di sini akan saya tambahkan atau masukkan untuk bawang merahnya. Nah, ini bawang merah juga sama beratnya sebanyak 100 gram. Nah, baik, ini kita goreng beberapa saat baru masukkan untuk bahan berikutnya. Nah, baik sahabat, kemudian di sini baru untuk rawit kita masukkan. Nah, untuk rawit saya gunakan sebanyak 75 gram. Nah, ini setelah kita goreng beberapa saat, sahabat, baru urutan yang terakhir kita goreng atau kita masukkan daun bawang. Nah, ini kita masukkan daun bawang seberat 40 gram. Nah, baik sahabat, setelah semua bahan-bahan masuk ya, nah ini kita goreng sampai semuanya cukup layu saja, tidak sampai kering ya. Baru berikutnya nanti akan saya haluskan dengan cara di blender, sahabat. Nah, baik sahabat, sepertinya ini sudah cukup ya untuk layunya, jangan sampai terlalu kering. Nah, baik, sekarang matikan kompor, tunggu dingin, baru kita bisa blender. Nah, sahabat, setelah agak dingin bumbu ini baru diangkat, lalu kita siap untuk di blender. Nah, cara menghaluskan hanya bisa di blender, sahabat, jangan dicoper ya. Kalau dicoper dia tidak bisa lembut sekali, jadi harus di blender. Nah, setelah semua bahan masuk, lalu tambahkan minyak yang buat menggoreng tadi untuk mempermudah saat memblendernya. Nah, baik sahabat, setelah cukup halus kita matikan, lalu bumbu siap kita tumis kembali. Nah, di sini saya gunakan minyak lagi ya untuk menumisnya. Nah, ini sekitar 50 ml saja atau disesuaikan karena kandungan bumbu. Nah, ini sudah cukup berminyak, jadi di saat menumisnya tidak perlu terlalu banyak. Nah, baik, ini kita tumis sampai bumbunya benar-benar wangi. Nanti akan saya tambahkan bumbu lagi, sahabat, untuk bumbu penyedapnya. Nah, setelah kita tumis beberapa saat, ini saya kecilkan api, lalu akan saya tambahkan bumbu. Ada gula. Nah, ini saya gunakan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Nah, kemudian akan saya tambahkan garam. Nah, untuk garam saya gunakan cukup 1 sendok makan saja. Nah, baik, ini garamnya 1 sendok makan. Lalu berikutnya akan saya tambahkan kaldu bubuk. Nah, ini kaldu bubuk rasa sapi dari Masako sebanyak 2 saset. Nah, ini bisa gunakan kaldu ayam ya, kalau tidak ada kaldu rasa sapinya. Nah, baik, cukup. Nah, kemudian di sini akan saya tambahkan lada bubuk dari ladaku.
Nah ini sebanyak 2 saset juga sahabat. Baik, kita masukkan untuk ladaku sebanyak 2 saset. Nah baik sahabat, sekarang kita tumis kembali, kita besarkan api lagi sahabat. Nah ini kita tumis sampai agak mengental atau beberapa menit setelah bumbu masuk ya. Nah ini bumbu sudah matang, jadi tidak perlu terlalu lama ya untuk menumisnya. Cukup sekitar 5 menitan saja. Nah ini sudah cukup matang. Nah, ini bumbu bisa bertahan hingga 1 bulan sahabat. Nah baik sahabat, ini sudah cukup untuk kentalannya. Nah ini bumbu bisa kita matikan kompor. Nanti setelah dingin bumbu ini bisa dipindahkan ke wadah. Nah untuk persiapan membuat bumbu nasi goreng buat di rumah atau buat berjualan. Nah baik, ini kita diamkan dulu. Nah sahabat, setelah cukup dingin ya, nah ini saya pindahkan ke wadah seperti ini. Nah baik sahabat, setelah dipindahkan ke wadah, ini bisa kita tutup, bisa kita simpan untuk stok membuat bumbu nasi goreng.